Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai selaput ekstra embrio atau SEE. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada Mbak Hanifah Ubaidah, yang kedua saya sendiri Diah Yoktaviani, dan yang ketiga ada Mbak Rahmawati Eka Novianti. Untuk pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama itu ada pengertian selaput ekstra embrio, yang kedua ada jenis-jenis dan fungsi selaput ekstra embrio, yang ketiga macam-macam plasenta pada hewan, yang keempat struktur dan fungsi selaput intraembrio, dan yang kelima yaitu pentingnya sistem adaptasi dan intake nutrisi pada perkembangan. Untuk yang pertama yaitu pengertian selaput ekstra embrio. Nah, selaput ekstra embrio ini merupakan selaput pada bagian luar yang membungkus embrio agar berada persis pada posisi normal di dalam organ reproduksi betina atau tempat embrio berkembang, yang berfungsi dalam perlindungan agar embrio tidak terkontaminasi oleh antigen lain. Selaput ekstra embrionik ini berfungsi sebagai media perantara bagi pertukaran zat serta perlindungan bagi embrio. Untuk yang kedua yaitu jenis-jenis dan fungsi selaput ekstra embrio. Untuk jenis-jenisnya selaput ekstra embrio itu ada 4, yaitu kantung York, kedua amnion, ketiga chorion, dan yang terakhir allantois. Untuk yang pertama, kantung York merupakan selaput embrionik yang menyelubungi kuning telur, berkembang baik pada kelompok unggas, namun kurang berkembang pada mamalia. Pada kelompok unggas yang mempunyai sel telurnya dengan jumlah kuning telur banyak atau polilesital, kuning telur tersebut diperlukan sebagai sumber nutrisi selama embrio berkembang. Nah, selaput atau kantung kuning tersebut terbentuk karena adanya lipatan splanopleura ke arah ventral untuk membentuk usus primitif, dan sisa lipatan splanopleura ini kemudian akan menyelubungi kuning telur. Batas perkembangan selaput kuning telur ditandai oleh adanya pembuluh darah sirkuler yang dapat mulai dikenali pada embrio ayam umur 33 jam setelah inkubasi. Nah, kuning telur ini selanjutnya akan tertutup oleh kantung kuning telur setelah umur 6 hari inkubasi. Nah, ini untuk gambar selaput ekstra embrionik pada unggas ya teman-teman. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hanifah. Silakan. Baik, untuk jenis selaput ekstra embrio yang kedua adalah amnion. Amnion adalah selaput embrio yang langsung membungkus embrio, berupa kantung yang tipis berisi cairan amnion, dan embrio dapat bergerak bebas di dalamnya. Cairan amnion ini tersebut berasal dari ginjal fetus, kelenjar mulut, dan alat pernafasan. Lapisan penyusun amnion ialah somatopleura dengan ektodrem di bagian dalam dan mesodrem somatik di luar. Pembentukan amnion sejalan dengan terpisahnya bagian intraembrio dari bagian ekstra embrio. Berikut adalah gambarnya. Untuk yang ketiga adalah chorion. Chorion ini dibentuk dari somatopleura bersamaan dengan pembentukan amnion. Karena itu, sebagian sudah dibahas dalam uraian mengenai amnion. Lapisan penyusun chorion ini, oleh adanya pelibatan yang berlawanan, akan memiliki susunan lapisan lembaga kebalikan dari amnion, yakni ektodrem di luar, mesodrem somatik di dalam. Sebagian selaput embrio terluar chorion akan berada di bawah selaput cangkang dan cangkang kapur telur. Fungsi penting chorion pada tahap lanjut perkembangan embrio unggas diantaranya adalah menyerap ion dari cangkang kapur dan mendistribusikannya untuk pembentukan rangka atau tulang embrio melalui pembuluh darah allantois.
Selaput ekstra embrio yang selanjutnya adalah allantois. Allantois ini muncul sebagai diverticulum ventral usus belakang segera setelah usus belakang dibentuk. Oleh karena itu, lapisannya adalah splagnopleura dengan susunan lapisan lembaga yang sama dengan kantong Yolk. Bagian proksimal allantois membentuk tangkai allantois yang pangkalnya akan tetap berada di dalam tubuh embrio. Bagian distal allantois membentuk kantong allantois yang tumbuh membesar ke dalam pseolom ekstra embrio, hampir memenuhi seluruh organ telur dan berada tepat di bawah korion. Embrio umur 4-5 hari yang bertumbuh di atas kantong Yolk setelah dikeluarkan dari cangkang kapur. Semua selaput embrio kecuali korion yang mungkin masih sangat berdekatan dengan amnion atau tertinggal bersama cangkang telur. Berikut adalah gambarnya. Yang selanjutnya adalah macam-macam plasenta pada hewan. Plasenta merupakan struktur yang cukup mempunyai banyak variasi antar spesies. Berdasarkan morfologi makroskopisnya serta daerah perlekatannya, korion ini dengan endometrium, plasenta dapat dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama adalah plasenta diffusa atau untuk hewan babi dan kuda, yaitu plasenta yang keadaan filinya ini menyebar merata di seluruh bagian korion serta penembusan filinya ke dalam selaput lendir rahim dangkal. Plasenta tipe diffusa ini mempunyai fili-fili korion yang halus dan menyebar merata. Daerah perlekatan korion dengan endometrium terdapat pada seluruh permukaan korion. Contohnya adalah kuda dan babi. Yang kedua adalah plasenta cotyledon. Tipe plasenta cotyledon ini mempunyai fili-fili korion tidak menyebar merata namun mengelompok pada daerah yang terpisah-pisah disebut sebagai cotyledon. Bagian korion atau cotyledon inilah yang akan berlekatan dengan karunkula atau yang disebut dengan plasentom. Contoh hewan yang mempunyai plasenta tipe ini adalah ruminansia, contohnya hewan ternak dan ruminansia. Yang ketiga adalah plasenta zonaria. Tipe zonaria ini mempunyai ciri-ciri adanya pengelompokan fili-fili korion yang terdapat pada sepertiga daerah tengah korion, seperti bentuk pita atau handuk yang menyelubungi permukaan korion. Perlekatan terjadi pada daerah tersebut. Contoh dari hewan dengan tipe plasenta ini adalah contoh hewan karnivora. Yang keempat adalah plasenta discoidal. Tipe ini ditandai dengan adanya pengelompokan fili-fili korion yang membentuk daerah seperti cakram atau disk. Sementara perlekatan korion dengan endometrium terjadi pada daerah cakram tersebut. Plasenta discoidal ini dijumpai pada manusia, sedangkan plasenta discoidal ganda dijumpai pada monyet. Berbentuk cakram, jumlahnya bisa 1 atau lebih. Berikut adalah gambarnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu berdasarkan tebal tipisnya barir plasenta. Plasenta dapat dibedakan menjadi 4 macam plasenta, yaitu yang pertama ada plasenta epiteliokorial. Plasenta ini mempunyai ciri dinding endothelium induk tidak mengalami peluruhan sehingga epitel endometrium induk berikatan langsung dengan korion fetus. Dengan kata lain, tidak ada jaringan dari pihak induk maupun pihak embrio yang mengalami kerusakan. Barir plasenta paling tebal. Contoh hewan dengan plasenta epiteliokorial adalah kuda dan babi. Yang kedua ada plasenta endotheliokorial. Plasenta ini mempunyai ciri epitel maupun jaringan penunjang endothelium induk mengalami peluruhan saat implantasi sehingga endotel atau dinding pembuluh darah induk langsung berdekatan dengan korion fetus. Jaringan epitel uterus dan jaringan ikat sekeliling pembuluh darah induk mengalami perusakan. Contoh hewan berplasenta endotheliokorial adalah jenis karnivora seperti kucing, anjing, harimau. Yang ketiga ada plasenta hemokorial.
Hewan yang berplasenta hemokorial selain epitel dan jaringan penunjang endometrium, endotel pembuluh darah induk mengalami kerusakan sehingga darah keluar dari pembuluh darah dan membuat lakuna-lakuna darah. Barier plasenta paling tipis, plasenta tipe hemokorial menyebabkan darah induk langsung berhubungan dengan korion. Contoh hewan berplasenta hemokorial adalah manusia, kera, dan rodensia. Yang keempat ada plasenta sindesmokorial. Plasenta ini ditandai dengan meluruhnya sebagian epitel endometrium induk saat implantasi dan menyebabkan jaringan penunjang endometrium berlekatan dengan korion fetus. Contoh hewan berplasenta sindesmokorial adalah kelompok ruminansia seperti sapi dan kerbau. Berikut gambar tipe plasenta berdasarkan tebal tipisnya barier. Bisa dilihat ya teman-teman. Yang materi selanjutnya ada struktur dan fungsi selaput intraembrio. Mesoderm intraembrionik dibentuk oleh proliferasi sel dalam garis primitif dan itu memisahkan endoderm dan ektoderm dan endoderm kecuali pada piring prokordal membran kloaka di garis tengah tempat yang akan ditempati oleh notochord di tepi cakram embrionik. Intraembrionik mesoderm berlanjut dengan ekstraembrionik mesoderm. Mesoderm intraembrionik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada mesoderm paraksial. Sel-selnya tersusun secara homogeni, kemudian mesoderm dapat bersegmentasi yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama ada somit kubikal tersegmentasi secara jelas, akhirnya 44 pasang somit terbentuk. Terdapat 4 pasang somit oksipital, 8 pasang servikal, 12 pasang torakal, 5 pasang lumbal dan sakral, dan 8-10 pasang koksigeal. Somit oksipital membentuk otot lidah. Somit membentuk kerangka aksial, otot rangka, dan bagian dari kulit. Yang kedua ada somitomer, yaitu terletak di daerah kepala, diantaranya membentuk tulang dan otot kepala dan rahang. Yang mesoderm kedua yaitu ada mesoderm intermediate. Mesoderm intermediate ini berlokasi di dorsolateral antara somit dan mesoderm lateral. Bagian dari mesoderm atau bagian tengah dari segitiga lapisan germinal yang terbentuk selama gastrulasi awal yang terletak di antara mesoderm paraksial dan mesoderm lempeng lateral. Mesoderm perantara berkembang menjadi struktur urogenital, misalnya seperti ginjal, ureter, dan uretra setelah gonad dan saluran reproduksi. Yang ketiga ada mesoderm lempeng lateral, yaitu terpisah menjadi lapisan parietal dan visceral yang masing-masing melapisi rongga intraembrional dan mengelilingi organ-organ. Mesoderm dari lapisan parietal bersama dengan ektoderm di atasnya membentuk dinding tubuh lateral dan ventral. Lapisan visceral dan endoderm embrional akan membentuk dinding usus. Sel mesoderm lapisan parietal akan mengelilingi rongga intraembrional akan membentuk membran sesosa tipis yang membungkus semua organ. Yang selanjutnya ada pentingnya sistem adaptasi dan intake nutrisi pada perkembangan. Nutrisi atau zat-zat makanan diartikan sebagai substansi makanan yang dibutuhkan oleh suatu organisme. Dalam arti yang luas, nutrisi merupakan rangkaian proses di mana suatu organisme memasukkan makanan ke dalam tubuhnya, dicerna, kemudian makanan tersebut diubah menjadi sel, jaringan baru dan energi yang sangat penting bagi terbagi macam aktivitas tubuh menurut Delvita 2014. Nutrisi berfungsi untuk yang pertama menyediakan bahan yang penting untuk membentukkan protoplasma yang rusak. Yang kedua menyediakan energi yang sangat penting untuk berbagai macam aktivitas tubuh seperti kontraksi otot, sekresi kelenjar, sintesis berbagai macam substansi, absorpsi makanan di saluran pencernaan, reabsorpsi di tubuh ginjal, pertumbuhan dan reproduksi. Yang ketiga menyediakan substansi esensial untuk pengaturan fungsi sel, alat tubuh atau tubuh secara keseluruhan menurut Delvita 2014. Kematian embrio dapat disebabkan oleh faktor non-infeksi antara lain nutrisi. Level pemberian pakan ekstrim adalah mengganggu survival embrio. Demikian juga pada suplai nutrisi bahan makan khusus seperti vitamin-vitamin, trace elements dan protein. Pengaruh defisiensi vitamin dan trace elements dapat dimengerti pada beberapa perannya
pada metabolisme. Retinoid merupakan metabolisme utama vitamin A dan melibatkan pada proliferasi sel, diferensiasi, ekspektasi growth factor, transkripsi gen, dan steroidogenesis semua bermain peran penting pada survival embrio. Asam folat merupakan petunjuk peningkatan parental survival yang penting untuk sintesis asam nukleus dan keberadaan vitamin C untuk meningkatkan fungsi luteal menurut Gunawan 2004. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun PPT pada materi kali ini. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.